Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gimana kabar Anda? Saya Din Lau ada di sini akan memandu Anda di program yang penuh dengan kisah yang sangat inspiratif dan juga ada tips kesehatan dari para narasumber. Kalau itu misalnya Anda pemirsa di rumah dan Anda ingin berbagi cerita atau ingin mencari solusinya, mari kirimkan email berisi biodata Anda dan tentunya riwayat kesehatan. Nanti kita bisa ngobrol di sini dan memberikan Anda solusinya. Langsung aja saya akan kenalkan dengan para narasumber. Apa kabar Mbak? Sehat. Salam sehat, salam olahraga pemirsa di rumah. Halo Mbak Preti, apa kabar? Baik, Mbak Saidun bagaimana? Sehat selalu Mbak. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Mbak Anita agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Di sini ada Mbak Nova, apa kabar Mbak? Baik. Kita akan ngobrol, ini ada beberapa pernyataan yang mesti diluruskan sebagai seorang pasien ginjal. Benar atau salah, pasien gagal ginjal bisa hidup tanpa cuci darah. Nah, menurut Mbak Nova gimana? Sebetulnya kalau menurut pendapat saya pribadi, kalau tanpa cuci darah itu tidak bisa kecuali dia melakukan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Oke. Itu sebagai seorang yang sudah mengalaminya ya? Pasien. Oke, langsung aja ya. Kita klarifikasi dan juga pemirsa di rumah yang mungkin pernah mendengar hal ini, kita luruskan hari ini. Mbak Preti, bagaimana jawabannya? Jadi jawabannya saya setuju sih sebenarnya dengan sebagian pernyataan dari Ibu Nova. Benar, bisa, tapi tergantung. Tergantung dengan apa? Nah, kita kembali lagi ke gagal ginjal itu sendiri. Gagal ginjal ini kita bagi menjadi dua, ada akut, ada kronis. Kalau akut ini contohnya pada kasus-kasus seperti dehidrasi berat, pada kasus infeksi area ginjal atau saluran kemih. Dan biasanya pun apabila dokter menyarankan untuk melakukan cuci darah, ya tetap harus dilakukan. Nah, kalau misalkan yang karena hipertensi, pola hidup yang buruk, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, ini biasanya akan jatuh ke gagal ginjal kronis. Dan gagal ginjal kronis ini ada 5 stadium. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat bahwa gagal ginjal kronis ini stadiumnya berprogresif. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang sudah berada di stadium 3, gak akan pernah bisa kembali lagi ke stadium 2 atau ke yang pertama. Dia akan terus berjalan dari 3 ke 4 ke 5. Nah, pada pasien gagal ginjal kronis stadium 5, kewajiban cuci darah itu harus menjalani cuci darah sesuai dengan anjuran dokter. Terlebih lagi nih, untuk pasien gagal ginjal kronis stadium 5, bisa tidak perlu menjalankan cuci darah apabila, seperti Bu Nova katakan, melakukan transplantasi ginjal. Intinya apa? Ketika penurunan fungsi ginjal itu terjadi sampai ke titik terendah, maka dia harus mencari pengganti ginjal. Jadi, pasien gagal ginjal bisa hidup tanpa cuci darah? Jawabannya adalah benar, tergantung situasi. Ya? Betul. Langsung yang kedua ya, ini pertanyaannya, sering menunda buang air kecil dapat menyebabkan gangguan ginjal. Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa? Buang air kecil itu kan adalah racun yang harus kita buang melalui urin. Sehingga ketika kita menahan itu di dalam tubuh kita, berarti kita menumpuk racun di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita tidak buang air kecil, itu akan memperparah fungsi ginjal kita. Wow. Ini perlu nggak ya saya tanya lagi Mbak? Wow, ini perlu ya? boleh, harus dong, harus ya, biar pemirsa di rumah juga tahu bagaimana proses dari sering menahan pipis yang sering kita lakukan, pastinya. Entah karena kesibukan sehari-hari, entah karena kemacetan, entah karena males aja ke WC ya, bisa mengakibatkan gangguan ginjal. Saat kita sering menunda buang air kecil, kandung kemih kita akan terisi oleh air kencing atau urin. Di sini ya? Saat, iya itu dia ya, itu kandung kemih kita. Jadi ini adalah gambaran sistem urinologi kita. Ginjal yang ada di belakang pinggang, yang gede kepala tangan, sepasang kanan kiri, akan mengalir melalui saluran namanya ureter. That's it, ya, itu ureter. Artinya saat ginjal terus memproduksi air, karena ginjal akan terus memproduksi urin 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Jadi akan terus ada air kencing yang keluar, karena itu juga mengeluarkan racun seperti kata Bu Nova. Saat ini penuh, ureter akan terisi penuh juga kalau kita tetap tahan, dan akhirnya air kencing yang harusnya keluar tadi akan bisa mendorong ginjal karena dia nggak bisa mengeluarkan, jadi kayak berat, tergenang. Ginjalnya jadi tergenang, itu yang namanya hidronefrosis. Itu yang pertama. Jadi akan terjadi gangguan aliran urin. Yang kedua, jangan lupa, saat air menggenang di dalam tubuh kita, disitulah bakteri paling suka. Dia kandung kemih kan bentuknya kantong, ya. Isinya bisa 1 sampai 2 liter sebenarnya, ya maksimal. Saat dia terisi setengah, dia akan mengakibatkan perasaan ingin pipis. Nah, saat dia terisi setengah dan kita tidak mau keluarkan, tergenanglah air di sana, itu bakteri paling suka.
menahan buang air kecil akan mengakibatkan infeksi bakteri, yang infeksi ini nanti juga akan bisa menjalar ke atas, ke ureter dan ke ginjal. Terjadi lagi gangguan ginjal. Yang terakhir bisa juga batu saluran kemih. Saat dia mengenang di sana akan ada seperti kalsium, ya, asam urat. Di situ akan bisa juga menjadi batu-batu di saluran kencing, di kandung kemihnya. Di sini ya. Ya, dan akan bisa kalau udah di uretra dia keluar kecil-kecil dan keluar kota, itu sakitnya sangat. Sering menunda buang air kecil dapat menyebabkan gangguan ginjal? Jawabannya adalah benar. Wah, jadi pintar sekali Mbak Nova. Luar biasa. Dan hari ini ada Mbak Nova yang akan bercerita panjang lebar mengenai kisahnya. Mari kita lihat sedikit cuplikan supaya kita bisa tahu perjuangannya melawan penyakit ginjal. Ini dia pemirsa. Nova Tayana tak pernah terbayangkan olehnya di usianya yang masih sangat muda. Ia mengalami gagal ginjal. Kala itu usianya masih 26 tahun. Nova merupakan orang yang sangat aktif dalam bekerja. Bahkan, waktu istirahatnya pun terbilang sangat sedikit. Nova kerap telat makan dan cenderung mengkonsumsi makanan dan minuman instan. Ia pun kian merasakan kondisi tubuhnya makin menurun. Tubuhnya lemas dan mudah lelah. Tekanan darah sistoliknya naik sampai 200. Hingga ia harus dirawat di rumah sakit. Dokter pun menyarankan Nova agar mau melakukan cuci darah, sebab fungsi ginjalnya sudah sangat menurun. Dan kini, Nova harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu agar bisa bertahan hidup. Nova pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Mbak Nova, bisa tolong ceritakan kenapa bisa sampai kapan itu waktunya? Jadi awal mulanya saya itu kena gagal ginjal karena pola hidup. Awal-awalnya saya memang bisa dikatakan workaholic ya, pekerja keras. Saya menari, saya ngambil job kadang bantuin makeup artis, kadang saya nari keluar kota. Saya ambil semua tawaran-tawaran kerjaan gitu. Nah, dulu waktu pekerjaan lagi sibuk-sibuknya, di tahun 2010. Nah, tidurnya berapa jam per hari? Kira-kira? 2 jam. Hanya 2 jam? Ya. Ya ampun, 2 jam. Berarti 22 jam 24 Mbak jam itu saya, bekerja, iya, 2 jamnya tidur. Jadi memang saya sangat tidak mengetahui bahwa kesehatan itu penting, dan satu hal saya sangat minim dengan yang namanya air putih. Oh, jarang minum air putih juga? Lebih tepatnya ketika bangun pagi doang. Hanya di pagi hari, setelah itu ketemunya manis. Wow. Kopi kemasan, teh kemasan, pagi-pagi sudah kopi. Kalau siang jam-jam 1 itu udah ngantuk kan biasanya, itu dipakai kopi lagi. Jam-jam 5 biasanya orang udah pulang istirahat, saya masih harus kerja. Sampai malam ketemu pagi lagi, saya minum lagi kopi. Dan itu sifatnya manis semua, Bu? Manis yang bikin kenyang kan manis. Akibat tersebut Ibu Nova bisa bertahan tidak makan 2 hari? Iya, bisa kuat, kayak lupa gitu. Terakhir makan kapan ya gitu. Nah, waktu divonis dokter ternyata kena penyakit ginjal, itu kan terjadi satu penyangkalan karena baru menikah. Iya, Ceritain, betul. Mbak. Nah, di situ sebenarnya sebelum pernikahan tuh saya kan mengurus pernikahan berdua sama suami. Jadi itu bener-bener capek banget. Sempat dibilang sama suami, coba ayo kita periksa dulu kamu. Enggak ada waktu. Aku sibuk seharian tuh, aku nggak bisa. Udah, yang penting kita ngurusin persiapan pernikahan gitu. Karena saya nggak pakai event organizer, ngurus sendiri kan. Gitu. Jadi bener-bener emang capek banget sampai pada saat pernikahan, pas pemberkatan gitu, udah pengen jatuh bener-bener. Ada memang videonya, saya pengen jatuh gitu. Pendeta berhenti sejenak, karena saya ngambil napas dulu. Bisa kita lanjutkan ngomong gitu, boleh emang lanjutin akhirnya. Nah, setelah saya menikah, masuk ke fase bulan setelah pulang saya dari honeymoon itu di bulan Februari, pas di Februari, karena saya cuti cuma seminggu kan, habis itu bekerja lagi. Kok beda rasanya? Kok capek setiap habis istirahat jam 12 makan, kok nggak kuat lagi naik ke atas gitu loh. Bahkan kok nggak kuat lagi naik ke atas. Murid saya tuh yang kelas siang tuh saya nggak pernah masuk. Saya cuma kasih tugas, kasihan juga. Akhirnya titik di mana saya, wah kayaknya nggak bisa nih kayak gini gitu. Karena saya udah bengkak, suka bengkak, muntah, nggak bisa makan, susah semuanya. Pokoknya makan susah banget. Setiap makan pun muntah, Aku bilang, ya aku hamil kali ya gitu. Coba periksa. Nggak periksa, tapi kita tes pack gagal, tidak ada tanda-tanda hamil. Negatif. Kayaknya udah nggak bener nih. Akhirnya saya medical check up, ternyata 1 minggu kemudian hasil keluar, saya dinyatakan stadium 3.
Wah, sudah gagal ginjal stadium 3 gitu. Dan di situ dokter menyarankan sama saya sudah tidak boleh capek bekerja. Waktu pas usia saya masuk ke 26 itu tensi saya sekitar 160-an sudah. Ada minum obat waktu itu, jujur? Tidak. Tidak, dibiarkan begitu saja, ditambah dengan akumulasi pola hidup yang buruk dalam waktu yang berkepanjangan, akhirnya kualitas darah, kualitas pembuluh darah kian menurun, terkenalah gagal ginjal kronis. Betul. Dan tadi belum melakukan pengambilan gambar, ini kita melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana, kita cek tensinya ternyata ada di angka 150/95. 110 ya. Ya, ini tekanan darahnya masih terbilang tinggi, karena normalnya dia ada di angka 120/80. Nah, ternyata nggak cuma tekanan darahnya aja nih yang tinggi, kolesterolnya pun tinggi, ada di angka 225. Nah, batasan normalnya adalah di bawah 200. Dan di sini ibu udah kelebihan 25. Jadi ibu harus bisa mengatasi yang masih tinggi ini agar jangan sampai mengakibatkan komplikasi-komplikasi lainnya. Oke, Bu, ini ibu berarti penyebabnya ini tensi yang tinggi. Pemirsa di rumah juga pasti banyak yang punya masalah dengan tekanan darah yang tinggi. Banyak sekarang. Banyak. Pemirsa di rumah, solusinya yang pertama, pola hidup udah mesti berubah. Pola hidup itu pertama yang masuk dan yang keluar. Yang masuk makanan dari mulut nih Bu, jangan sampai jadi harimau kita. Kalau tensi urusannya nggak boleh suka asin. Ya, garam sedikit bukan berarti nggak boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, lalu gorengan-gorengan kurangin juga Bu, kalau misalkan itu akan bisa menyebabkan kolesterol penumpukan di darah, ya jadinya nanti bisa juga tambah komplikasi yang lain. Yang nggak digoreng, rebus, kukus, panggang juga enak kok. Ya nggak harus yang goreng, yang lemak-lemak mesti dikurangin, yang santan, kacang-kacangan itu juga jangan terlalu banyak, dan olahraga. Ibu olahraga nggak? Terkadang Kita akan bahas tuntas olahraga ya Bu ya. Dan jangan lupa bisa juga ditambahkan dengan teknologi laser setelah treatment dokter tadi. Udah ya, udah minum obat, dilanjutkan cuci darah, pola makan, pola aktivitas fisik. Nah pemirsa, teknologi laser ini juga bisa berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Bagaimana caranya? Yang pertama, laser yang punya 3 warna ini akan bisa menyebabkan gumpalan-gumpalan yang ada di dalam pembuluh darah Bu, yang menyebabkan darah kita ini kental, misalnya karena gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, itu akan terurai sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan mencegah menggumpal kembali. Jadi saat aliran darah lancar, tentunya organ-organ vital kita yang perlu oksigen, perlu nutrisi akan lebih terjaga. Dan teknologi laser ini bisa juga membuat pembuluh darah menjadi melebar. Sehingga tekanannya jadi tidak tinggi Bu. Kalau dia lebih lebar, aliran darah bisa lebih banyak yang lewat, tekanannya juga jadi tidak sekencang seperti kita menekan selang setengah. Ya, karena dia melebar dengan zat yang namanya nitric oxide, ini akan bisa membuat tekanan darah menjadi berkurang. Kisah dari Ibu Nova ini bisa jadi pengingat akan pentingnya menjalankan pola hidup sehat dari sekarang juga. Jangan sampai gagal ginjal seperti yang dialami Ibu Nova. Ayo, jalani 4 pilar hidup sehat ya pemirsa, dan gunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kita perbincangkan adalah alat kesehatan dokter laser maupun IQ Laser Ultimate, sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser ataupun IQ Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun IQ Laser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser atau IQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita perbincangkan lagi yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Mbak, yang perlu saya tanyakan saat ini adalah, penyakit ini kan berdampak tidak hanya kepada kehidupan Mbak sendiri. Apa artinya peran suami Anda dalam kehidupan
waktu terkena penyakit ginjal hari demi hari dari awal sampai sekarang, arti dia untuk Mbak Nova apa? Saya bersyukur, saya sangat bersyukur, puji Tuhan, bahwa suami saya selalu setia. Bahkan dari saya sampai nggak bisa jalan, dia nemeni saya. Dia ada di samping saya. Dia setia bersama saya. Dia terima saya baik kelebihan, kekurangan saya. 9 tahun bukan waktu yang mudah untuk saya cuci darah seminggu 2 kali. Semua saya alamin. Dari saya, tensi saya rendah. Masuk saya tensi tinggi. Saya masuk ICU bolak-balik sampai saya sudah jenuh. Sampai titik di mana terakhir saya sudah bilang, sayang, suami saya udah gak kuat. Tapi karena dialah yang menguatkan saya. Ayo yang, kalau kamu gak ada, aku sama siapa? Suami, makasih. Tuhan udah mengirimkan kamu untuk hidup aku. Aku berharap kita bisa menua bersama. Amin. Aku sayang kamu, I love you. Amin. Mbak Nova boleh tahu kapan Mbak Nova mulai minum minuman manis? Dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Banyak-banyaknya? Pagi tuh selalu dikasih teh. Oke. Tehnya teh manis. Iya, selalu. Selalu orang tua. Dan Oke. pagi sarapannya santan. Oke, baik. Jadi para ibu di rumah, orang tua atau caregiver, siapa penyedia, para pemerhati di rumah, mohon dijaga, jangan berikan anak-anak ini makanan minuman yang tidak dia perlukan dalam jumlah yang besar. Tetaplah berpegang kepada makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya dengan baik, ya. Ketika sudah memasuki masa gagal ginjal kronis, yang paling penting adalah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan juga teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar dan ada titik-titik akupuntur. Ketika teknologi laser dinyalakan, sel-sel yang menyusun pembuluh darah ini akan menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide yang dihasilkan akan terbawa melalui sirkulasi pembuluh darah ke pembuluh darah di seluruh tubuh kita, termasuk ke organ ginjal. Gunanya apa? Untuk membuka pembuluh darah, mencegah penempelan sel keping-keping darah, dan membantu menguraikan gumpalan darah yang dapat mengakibatkan komplikasi. Di saat yang bersamaan membantu mengendalikan kolesterol dan gula darah, sehingga kualitas darah dan pembuluh darah menjadi tetap terjaga dengan baik. Setidaknya nih, yang tekanan darahnya tinggi bisa terhindar dari komplikasi, dan yang sudah mengalami komplikasi jangan sampai terkena komplikasi lainnya. Jadi untuk para penderita gagal ginjal, bahkan yang sudah sampai cuci darah stadium 5, teknologi laser masih sangat bermanfaat agar jangan sampai komplikasi lainnya terjadi, pemirsa. Ginjal udah jadi korban nih, Ibu Nova ya. Jadi udah ada komplikasi gagal ginjal. Nah, kualitas darah dan pembuluh darah masih akan mempengaruhi organ-organ lainnya. Ya, ke jantung nanti bisa serangan jantung kalau ada komplikasi, ke otak bisa stroke, ya ke saraf bisa jadi gangguan saraf, neuropati. Itu tentu perlu kita selamatkan semuanya ya. Kualitas darah dan pembuluh darah yang dijaga dengan teknologi laser ini tentunya akan bisa menurunkan tekanan darah, Bu. Betul. Karena dia akan memproduksi nitrate oxide, zat yang fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah kita berkurang. Juga teknologi laser ini bisa membuat darah yang kental karena gula darah dan kolesterol yang tinggi ini menjadi terurai. Jadi lebih lancar dan mencegah menggumpal kembali. Begitu ya Mbak Preti ya? Iya betul, dan ditambah lagi kan nih Bu Nova ternyata tadi kolesterol masih tinggi. Betul ya Bu Nova Betul, ya. Nah kolesterol betul, tinggi ini harus segera dikendalikan. Kenapa? Karena kolesterol yang tinggi ini juga dapat mengakibatkan tekanan darah menjadi lebih tidak stabil, pengentalan darah maupun kekakuan pada pembuluh darah. Bisa mengakibatkan terjadinya sumbatan-sumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah yang diakibatkan karena plak arteriosklerosis atau pengapuran pada pembuluh darah. Nah di sini kita sama-sama lihat ya, jadi ini adalah gambaran pembuluh darah di mana di dalam ini ada darah yang menggumpal. Nah, ketika teknologi laser ini dinyalakan, maka membantu menguraikan gumpalan darah sehingga darah yang membawa nutrisi dan oksigen dapat tersalurkan sampai ke pembuluh darah kecil di organ vital kita. Harapannya apa nih Bu Nova kalau Ibu Nova menggunakan teknologi laser? Tentunya adalah tekanan darah menjadi lebih terkendali. Lalu yang kedua, kolesterol menjadi lebih terkendali. Gula darahnya tetap terjaga dengan baik dan jangan sampai terkena komplikasi ke organ-organ lainnya. Saya harap pemirsa juga ya, apabila memiliki tekanan darah tinggi, ayo segera gunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan tekanan darah dan juga mencegah komplikasi
yang seperti Ibu Nova alami, yaitu gagal ginjal. Ya, dan banyak sekali pemirsa ataupun orang yang di Indonesia yang menggunakan teknologi laser dan terbantukan kondisi kesehatannya. Banyak cerita, banyak kisah, pengalaman, dan semuanya adalah hal yang positif. Kalau Anda pengen tahu, pengen lihat kisahnya, yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Mbak Nova, kira-kira ada pesan nggak kepada mungkin sesama penyintas penyakit ginjal atau keluarga ibu yang sudah melayani, membantu pada waktu masa-masa tersulit? Saya pernah berkata, apa sih fungsinya saya hidup? Toh saya cuma menyusahkan orang, saya menyusahkan suami saya menyusahkan mama saya menyusahkan keluarga saya. Tapi saya berpikir, saya berada di sini, saya bisa menyampaikan bahwa saya bisa loh hidup sampai 9 tahun. Kalian juga bisa. Ayo kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama kuat dalam menjalani proses cuci darah ini. Walaupun saya tahu yang kalian rasakan sama seperti yang saya rasakan. Mbak Nova mau berubah gaya hidup? Mau. Yakin? Iya. Pemirsa, Go Healthy mau Mbak Nova sehat. Go Healthy, kita semua mau supaya Mbak Nova tidak terjadi komplikasi yang lebih parah. Oleh karena itu di depan saya, yang saya pegang ini adalah teknologi laser yang tadi kita sudah perbincangkan. Kita mau kasih ini kepada Mbak Nova, silakan. Terima kasih buat Go Healthy. Terima kasih buat perhatiannya kepada saya sebagai pasien gagal ginjal yang sudah 9 tahun menjalani hemodialisa. Saya sangat bersyukur datang ke sini. Saya sangat bersyukur diundang ke tempat ini. Semoga ini bisa membawa keberkahan buat saya dan semakin sehat. Amin. Terima kasih Go Healthy. Sukses selalu. Amin. Cerita Mbak Nova sudah sangat memberikan pelajaran yang berharga. Intinya, jaga ginjal, jangan sampai gagal. Ayo gunakan teknologi laser sekarang juga. Dokter laser dengan teknologi low level laser dapat melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga dapat membantu mengendalikan tensi, gula darah, dan kolesterol tinggi. Dokter laser tidak hanya bisa digunakan untuk Anda sendiri, tapi juga bisa digunakan bergantian dengan keluarga Anda. Ajak keluarga Anda untuk menjaga kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk Ecolaser Ultimate asli, berkualitas, bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah. Hanya di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Gogomall. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sebelum terlambat. Terima kasih Bu Nova, tetap sehat selalu. Terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya. Dan bagi Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini, terima kasih juga. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari diri Anda. Untuk itu kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.